Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus trigonometri untuk setengah sudut. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sudut rangkap untuk kosinus, sinus, dan tangens. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kosinus, sinus, dan tangens untuk setengah sudut. Baiklah, perhatikan uraian berikut. Bagian yang pertama, kita akan menentukan rumus dari cos setengah B. Pada uraian sebelumnya, kita telah dapatkan bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jika kedua ruas ditambah dengan 1, maka akan diperoleh 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Atau dengan kata lain, min satunya ini pindah ke kiri, maka yang di kiri akan diperoleh 1 ditambah cos 2A ini. Saya kira jelas ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, maka akan diperoleh cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A dibagi dengan 2. Selanjutnya, kalau kuadrat ini dihilangkan, maka di ruas kanan akan menjadi plus minus akar dari 1 ditambah cos 2A dibagi dengan 2. Itulah nilai daripada cos A. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi. Dimisalkan bahwa 2A sama dengan B. Jika kedua ruas dibagi dengan A, maka ruas kiri akan menjadi A, sedangkan di ruas kanan yaitu B akan menjadi 1/2B. Selanjutnya, tinggal ini disubstitusi ke persamaan di atas ini, di mana A-nya kita ganti menjadi 1/2B, sedangkan cos 2A untuk 2A-nya bisa kita ganti dengan B. Sehingga persamaan ini akan menjadi si cos 1/2B, ya karena ini A sama dengan 1/2B ya, cos 1/2B sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos B, lalu dibagi dengan 2. Saya kira jelas. 2A-nya kita ganti dengan B. Selanjutnya, pengertiannya ini plus minus, ini ada dua pengertiannya, bisa plus bisa minus. Kapankah cos 1/2B itu menjadi positif? Positif akar dari 1 tambah cos B dibagi 2 apabila besar sudut setengah B itu berada di kuadran pertama dan keempat. Saya kira jelas. Kemudian cos 1/2B sama dengan minus akar dari 1 ditambah cos B dibagi dengan 2 apabila besar sudut setengah B itu berada di kuadran kedua dan ketiga. Oke, saya kira jelas. Kemudian yang kedua, kita akan mencari atau menentukan rumus daripada sin 1/2B. Dari uraian sebelumnya kita telah dapatkan bahwa cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Untuk mudahnya, min 2 sin kuadrat A pindah ke kiri maka akan menjadi positif. Kemudian cos 2A-nya ini pindah ke kanan maka akan menjadi negatif. Sehingga diperoleh ini. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka di ruas kiri akan diperoleh sin kuadrat A, sedangkan di ruas kanan akan diperoleh 1 dikurang cos 2A dibagi dengan 2. Saya kira jelas. Jika kuadratnya ini hilang, maka di ruas kiri akan menjadi sin A, sedangkan di ruas kanan akan menjadi plus minus akar dari 1 ditambah cos 2A dibagi dengan 2. Saya kira jelas. Selanjutnya dimisalkan 2A sama dengan B. Jika kedua ruas kita bagi 2, maka di ruas kiri akan menjadi A dan di ruas kanan B ini akan menjadi 1/2B. Selanjutnya disubstitusi ke atas, ke sini. Sehingga sin A, A-nya kita ganti menjadi 1/2B. Lalu cos 2A, 2A-nya kita ganti dengan B. Sehingga persamaan ini akan menjadi sin 1/2B sama dengan plus minus akar dari
1 dikurang cos B dibagi dengan 2. Saya kira jelas ya. Kemudian sin 1/2B, karena pengertiannya ini ada 2, sin 1/2B sama dengan positif akar dari 1 kurang cos B dibagi 2 untuk besar sudut setengah B berada di kuadran pertama dan kedua. Saya kira jelas. Kemudian sin 1/2B sama dengan minus akar dari 1 kurang cos B dibagi 2 untuk besar sudut setengah B berada di kuadran ketiga dan keempat. Saya kira jelas. Sekarang untuk yang ketiga, yaitu menentukan rumus dari tangen 1/2B. Tangen 1/2B sama dengan sin 1/2B dibagi cos 1/2B. Sin 1/2B dan cos 1/2B telah diuraikan di depan, telah diperoleh di depan tadi. Nilainya sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos B dibagi 2, ini untuk sin 1/2B. Sedangkan untuk cos 1/2B adalah akar dari 1 ditambah cos B dibagi 2. Untuk pembilang itu dibagi dengan akar 2, untuk penyebut juga dibagi akar 2, maka akar 2-nya bisa dicoret. Sehingga hasilnya sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos B dibagi akar dari 1 ditambah cos B. Saya kira jelas. Ini tadi ya. Kemudian kita lanjut. Tangen 1/2B sama dengan positif akar dari 1 kurang cos B dibagi akar dari 1 ditambah cos B untuk besar sudut 1/2B itu berada di kuadran 1 dan ketiga. Untuk tangen 1/2B sama dengan minus, maka besar sudut 1/2B-nya itu berada di kuadran kedua dan keempat. Saya kira jelas. Jadi kalau besar sudut 1/2B berada di kuadran kedua dan keempat, maka tangen 1/2B-nya itu bernilai minus. Saya kira jelas ya. Selanjutnya masih tetap tangen 1/2B. Jika pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar dari 1 kurang cos B, maka tangen 1/2B sama dengan yang ini tadi. Nah sekarang ini pengalinya baik pembilang maupun penyebut. Untuk pembilang, akar dari 1 kurang cos B dikali akar dari 1 kurang cos B, ini unsurnya sama. Maka dengan demikian jika diperkalikan hilang akarnya, sehingga tangen 1/2B sama dengan 1 dikurang cos B untuk pembilang. Untuk penyebut sama-sama akar. Kita lihat unsur yang ada di dalam ini, yaitu hanya berbeda tanda pada bagian cosnya. Cara mengalikannya cukup depan kali depan, lalu belakang kali belakang. Jadi karena ini akar, maka caranya menulis akar dari 1 kali 1 berarti 1, plus kali minus berarti minus, cos B dikali cos B berarti cos kuadrat B. Saya kira jelas. Kemudian 1 dikurang cos B tetap 1 kurang cos B. Kemudian untuk penyebut akar dari 1 kurang cos kuadrat B. Ingat, ada identitas trigonometri bahwa 1 dikurang cos kuadrat B itu sama dengan sin kuadrat B. Karena di sini akar, maka di sini juga harus akar. Saya ingatkan bahwa sin kuadrat B harus hati-hati. Sin kuadrat B apapun besar sudut B, mau di kuadran ketiga keempat, maka sin kuadrat B itu nilainya positif. Saya kira jelas ya, karena di sini kuadrat. Sehingga dengan demikian sin kuadrat B kemudian di akar itu dapat ditulis menjadi harga mutlak sin B. Karena ini tidak bernilai negatif. Tinggal dicoret pangkat 2-nya dengan akar. Tapi di sini dikasih harga mutlak. Untuk pembilang tidak mengalami perubahan. Sehingga tangen 1/2B sama dengan 1 dikurang cos B dibagi harga mutlak sin B. Jika pembilang dan penyebut dikali akar dari 1 tambah cos B, maka tangen 1/2B ini tadi, kemudian baik pembilang dan penyebut dikali dengan akar dari 1 tambah cos B,
kemudian penyebut dikali juga akar dari 1 tambah cos B, maka akan diperoleh. Untuk pembilang, kasusnya untuk pembilang cara mengalihkan ini sama dengan penyebutnya ini. Ini tadi ketika kita uraikan, kita perkalikan, itu diperoleh harga mutlak sin B. Maka untuk pembilang ini jika diperkalikan akan hasilnya sama dengan harga mutlak sin B. Untuk penyebut, akar dari 1 tambah cos B dikali akar dari 1 tambah cos B, sama unsurnya. Jika diperkalikan maka hilang akarnya. Sehingga dengan demikian tangan 1/2 B sama dengan harga mutlak sin B dibagi 1 ditambah cos B. Saya kira jelas. Nah, sekarang kita lihat rumus tangan 1/2 B ada 2. Yaitu tangan 1/2 B sama dengan 1 kurang cos B dibagi harga mutlak sin B. Tangan 1/2 B rumus yang kedua sama dengan harga mutlak sin B dibagi 1 ditambah cos B. Kedua-duanya ini bisa Anda pakai, hasilnya sama, tinggal mana yang dipakai yang menurut kalian mudah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh, dengan menggunakan rumus trigonometri setengah sudut, tentukan nilai dari bagian A cos 67,5 derajat dan bagian B tangan 5pi/8. Kita lihat penyelesaian bagian A. Cos 67,5 derajat berarti sebagai 1/2 B dalam hal ini adalah 67,5 derajat. Jika kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka di ruas kiri 1/2 B menjadi B, sedangkan di ruas kanan jika dikali dengan 2 itu menjadi 135 derajat. Kita tahu bahwa 135 derajat itu berada di kuadran kedua. Saya kira jelas ya. Selanjutnya cos 1/2 B tadi rumusnya plus minus. Kenapa di sini diambil plus? Karena 1/2 B berada di kuadran pertama, yaitu 67,5 derajat itu berada di kuadran pertama, sehingga cos 1/2 B kita ambil positifnya. Selanjutnya cos 67,5 derajat ini ya, 1/B itu adalah 1/2 B itu adalah 67,5 derajat. Jadi ini sama dengan akar dari 1 ditambah cos B. Cos B, B-nya adalah 135 derajat. Sehingga akan diperoleh akar dari 1 ditambah cos 135 derajat dibagi 2. 135 derajat berada di kuadran kedua, maka cosnya bernilai negatif. Yaitu cos 67,5 derajat sama dengan akar dari 1. Cosnya bernilai negatif dikali plus maka menjadi negatif. Cos 135 derajat negatif 1/2 akar 2 dikali plus maka tetap negatif 1/2 akar 2. Saya kira jelas. Lalu dibagi dengan 2. Untuk pembilang kita sederhanakan, 1 dikurang 1/2 akar 2. 1 ini dijadikan penyebut 2 maka akan menjadi akar dari 2 dikurang akar 2 dibagi 2 lalu per 2. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi. Jika Anda menjumpai akar dari 2 dikurang akar 2 dibagi 2 lalu per 2, maka caranya tinggal Anda kalikan ini penyebut dengan pembaginya 2. Sehingga 2 kali 2 itu akan menjadi 4. Jadi penyederhanaan dari ini akan diperoleh akar dari 2 dikurang akar 2 per 4. 4 ini asalnya 2 kali 2 ini. Selanjutnya 4 ini bisa ditarik akarnya. Akarnya 4 tidak lain adalah 2. Karena 4 ini ada di penyebut, maka di sini menjadi 1/2. Kemudian dikali akar dari 2 kurang akar 2. Itulah nilai dari cos 67,5 derajat. Saya kira jelas. Selanjutnya bagian B, bukan C ini ya. Tangan 5pi/8. Berarti 1/2 B itu sama dengan 5pi/8. Jika 5pi/8 dikompos ke dalam derajat, itu menjadi 112,5 derajat.
Ini berarti 1/2B berada di kuadran kedua. Selanjutnya, kedua ruas kita kali dengan 2, sehingga di ruas kiri menjadi B, di ruas kanan jika dikali dengan 2, maka 2 dengan 8 ini bisa dicoret, sehingga yang 8 menjadi 4. Sehingga jika dikali 2, 5π/8 itu menjadi 5π/4. Jika dikompres ke dalam bentuk derajat, itu nilainya sama dengan 225 derajat. 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Saya kira jelas. Berikutnya, tangan 1/2B ini rumus yang tadi, yang sudah diperoleh di slide sebelumnya. Tangan 1/2B, kita tahu bahwa 1/2B berada di kuadran kedua, maka tangan 1/2B harus bernilai minus. Jadi minus dikali 1 kurang cos B dibagi harga mutlak sin B. Saya menggunakan rumus yang pertama. Boleh andai kata kalian mencoba menggunakan rumus yang kedua ini. Kita tahu minus karena dia berada di kuadran kedua. Baik, kita lanjut. Tangan 1/2B ini dari slide sebelumnya. Tangan 1/2B, 1/2B-nya adalah 5π/8. Sehingga tangan 5π/8 sama dengan min dikali 1 kurang cos B, sebagai B adalah 5π/8. Dibagi harga mutlak sin B. Berarti dibagi harga mutlak sin 5π/4. 5π/4 ya, sorry. Jadi cos 5π/4. Cos 5π/4 itu berarti cos 225 derajat. Cos 225 derajat nilainya minus. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ini 1 tetap 1, ini kurang tetap kurang. Cos 225 derajat atau cos 5π/4 itu nilainya min 1/2 / 2. Untuk penyebutnya harga mutlak sin 5π/4 juga nilainya min 1/2 / 2. Saya kira jelas. Selanjutnya, min adalah min 1 tetap 1, min dikali min 1/2 / 2 menjadi positif 1/2 / 2. Lalu dibagi harga mutlak dari min 1/2 / 2 menjadi positif 1/2 / 2. Selanjutnya, tinggal menyederhanakan ini min tetap min, kemudian 1 jika dijadikan penyebut 2 menjadi 2. Nah, ini dia 2 ditambah akar 2/2. Lalu dibagi 1/2 / 2. Kita lihat untuk pembilang dibagi 2, untuk penyebut juga dibagi dengan 2. Sehingga 2 ini bisa dicoret dengan ini. Maka dengan demikian akan diperoleh min tetap min 2 ditambah akar 2 lalu dibagi dengan akar 2. Jika bentuk ini mau disederhanakan, tinggal dikalikan akar 2 per akar 2. Saya kira itulah nilai dari tangan 5π/8. Selanjutnya, contoh 2. Diketahui cos A sama dengan min 3/5, di mana besar sudut A berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai A, bagian A, sin 1/2A, lalu bagian B, tangan 1/2A. Mari kita lihat penyelesaiannya. Cos A sama dengan min 3/5, dengan A berada di kuadran ketiga. Diketahui tadi. Kita lihat. Kalau A berada di kuadran ketiga, maka 1/2A berada di kuadran kedua. Saya kira jelas. Dengan demikian, maka nilai sinus 1/2A itu harus positif. Oke, kita lanjut. Sin 1/2A harus positif. Saya kira jelas ya. Positif akar dari 1 dikurang cos A dibagi 2. Ini tadi telah diperoleh di depan rumus ini. Kemudian selanjutnya, akar dari sama dengan ya, akar dari ini 1 tetap 1, ini kurang tetap kurang, cos A nilainya min 3/5 berarti ini. Lalu dibagi dengan 2. Selanjutnya, ini min jika diperkalikan adalah positif 3/5. Jika 1 dijadikan penyebut 5, itu akan menjadi 5/5. Kita lihat. Nah, ini dia. Sekarang untuk pembilang akar dari 5/5 ditambah 3/5 itu diperoleh 8/5, lalu dibagi dengan 2. Nah, ini dia.
Akar dari 8/5 dibagi 2, 8-nya bisa dicoret dengan 2, maka yang 8 itu menjadi 4, yang ini 5 tetap 5. Akarnya 4 itu berarti 2, akarnya 5 tetap akar 5 menjadi penyebut. 2 per akar 5, jika dirasionalkan penyebutnya maka tinggal Anda kalikan akar 5 per akar 5, sehingga hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Itulah nilai dari sin 1/2A. Untuk bagian B, tangan 1/2A. Cos A sama dengan min 3/5 dalam hal ini, ingat cos, yaitu X per R, berarti sebagai X adalah min 3 dan sebagai R adalah 5. Dijelaskan tadi bahwa A berada di kuadran ketiga, maka dengan demikian X dan Y-nya harus bernilai negatif. Untuk mendapatkan Y harus menggunakan dalil Pitagoras. Nah ini dia. Ini minus karena A berada di kuadran ketiga. Dalil Pitagoras adalah akar dari R berpangkat 2 dikurang X berpangkat 2. Dalam hal ini sebagai R adalah 5 berarti 5 pangkat 2. Dan sebagai X adalah min 3 berarti min 3 berpangkat 2. 5 berpangkat 2 25, min 3 berpangkat 2 itu adalah 9. 25 dikurangi 9 berarti 16. Akar dari 16 adalah 4, karena minus maka di sini min 4. Itulah nilai daripada Y. Selanjutnya, sin A itu rumusnya adalah Y per R. Sebagai Y min 4, sebagai R adalah 5. Sehingga sin A sama dengan min 4 per 5. Saya kira jelas. Selanjutnya, karena A berada di kuadran ketiga, maka 1/2A itu berada di kuadran kedua, sehingga nilai dari tangan 1/2A ini itu bernilai negatif. Oke, saya kira jelas. Lanjut. Tangan 1/2A bernilai negatif kali 1 kurang cos A dibagi harga mutlak sin A. Tadi telah diketahui cos A adalah min 3/5, sin A adalah min 4/5. Tinggal dihitung. Min tetap min dikali plus adalah plus. Jika 1 dijadikan penyebut 5, maka 1 menjadi 5 ditambah 3/5. Untuk penyebut harga mutlak min 4/5 tidak lain adalah 4/5. Untuk pembilang dibagi 5, untuk penyebut dibagi 5, maka 5-nya bisa dicoret. Sehingga akan diperoleh min 5 tambah 3 berarti 8. Untuk penyebut tinggal 4 ini, maka hasilnya adalah min 8/4. Jawabannya min 2. Itulah tangan 1/2A. Kita lanjut. Dengan menggunakan prinsip setengah sudut, tentukan nilai dari yang pertama sin 157,5 derajat. Ini soal-soal ya, soal sebagai latihan. Tolong Anda kerjakan supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus trigonometri untuk setengah sudut, dan saya lengkapi dengan kutipan. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.